Cara berdirinya Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo dikenal juga sebagai Kerajaan Makassar, berasal dari gabungan 9 komunitas di Sulawesi Selatan yang disebut Bade Salapang. Kerajaan ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara, terutama karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Goa mencapai puncak kejayaan dan dikenal karena perlawanan hebat terhadap VOC dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669. Perang ini melibatkan aliansi lintas suku dan menjadi salah satu konflik terbesar VOC di abad ke-17. Keberadaan Makassar sebagai pusat perdagangan menjadikan kerajaan ini penting dalam sejarah maritim Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan nama raja-raja yang memimpin kerajaan Gorontalo, yaitu yang pertama adalah Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalona. Dan kedua, satu Mandri Wagau Daeng Ponto Karaeng Lakyung Tuni Palangga. Yang ketiga, satu Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Bate. Yang keempat, satu Manggorai Daeng Mameta Karaeng Banto Langkasa Tuni Jalo. Yang kelima, satu Tepu Karaeng Daeng Parap Bung Tuni Pasulu. Yang keenam, Sultan Alauddin I. Yang ketujuh, Sultan Malikus Said. Yang ke-8, Sultan Hasanuddin. Ke-9, Sultan Amir Hamzah. 10, Sultan Muhammad Ali. 11, Sultan Abdul Jalil. 12, Sultan Ismail. 13, Sultan Najamuddin. 14, Sultan Sirajuddin. 15, Sultan Abdul Khair. 16, Sultan Abdul Kudus. 17, Sultan Maduddin. 18, Sultan Zainuddin. 19, Sultan Abdul Hadi. 20, Sultan Abdul Rauf. 21, Sultan Muhammad Zainal Abidin. 22, Sultan Abdul Qadir Aididin. 23, Sultan Muhammad Idris. 24, Sultan Muhammad Hussein. 25, Sultan Muhammad Thohir Muhyiddin. 26, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. 27, Sultan Alauddin II. Dan yang terakhir 28, Andi Kumala Andi Ijo. Bidang sosial kerajaan Gorontalo ditandai dengan struktur masyarakat hierarkis bangsawan, rakyat biasa, hamba, sahaya, dan kaitan, pengaruh Islam, serta norma data pandukan. Sementara bidang ekonomian berbasis pusat perdagangan Nusantara di kawasan timur dengan komoditas utama seperti beras dan hasil laut serta pandangan internasional yang ramai. Bidang keekonomian kerajaan maritim yang pusat berkembang dan pelayarannya sangat berkembang menjadi pusat perekonomian di wilayah timur Nusantara. Letak strategis. Letaknya strategis menjadikan aktivitas ekonomi yang perkembangan pusat dan menarik banyak pandangan dari berbagai negatif. Komunitas perdagangan. Komunitas utamanya adalah serta hasil laut dan barang-barang lainnya. Sebab runtuhnya kerajaan Gorontalo. Yang pertama, dominasi VOC. Dalam perdagangan, VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara, termasuk Makassar yang menjadi pusat perdagangan penting. Upaya VOC untuk menguasai perdagangan ini menimbulkan ketegangan dengan Kesultanan Gorontalo yang menolak memonopoli tersebut. Yang kedua, Perang Makassar. Perang Makassar terjadi pada tahun 1666 hingga 1669. Ketegangan dalam VOC memuncak menjadi konflik bersenjata yang dikenal dengan Perang Makassar. VOC dengan dukungan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gorontalo. Kombinasi kekuatan VOC dan Bone berhasil mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, Perjanjian Bonggaya.
Perjanjian Bonggaya terjadi pada tahun 1667. Kekalahan dalam Perang Makassar. Sultan Nasaruddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Perjanjian ini sangat merugikan Gorontalo. Yang keempat, mengakui monopoli perdagangan VOC, melepas wilayah-wilayah kekuasaannya, termasuk Bone dan Sopeng, mengizinkan pendiri benteng VOC di wilayahnya. Perjanjian ini menandai awal dari penurunan kekuasaan Kesultanan Gorontalo. Yang kelima, konflik internal. Konflik internal dan pengkhianatan. Selain tekanan eksternal, Gorontalo juga menghadapi masalah internal. Beberapa bangsawan dan pemimpin lokal memilih bersekutu dengan VOC demi kepentingan pribadi, melambangkan persatuan dan kekuatan kesultanan.